Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa alhamdulillah ya Haji Muhammad Bazar Al-Bazari Allah bidurihaya. Dan juga kami muliakan guru kita Al-Karam Ki Haji Khudari Yasir Ma'anallah bintul Hayati. Amin amin amin. Al-Karam Ki Haji Muhammad Zaki Umar Arsi Ma'anallah bintul Hayati. Dan juga yang kami hormati kepada Ketua Ustaz Zahruddin, ada Ustaz Syarif Hidayatullah, Ustaz Faraki, dan pengurus Ketua DKM lain kepada Ketua DMI Kecamatan Dasar yaitu Bapak Dr. Haji Edi Haryanto, ada Ustaz Haji Dili Sudrajat, Ustaz Mukhtar Imam, Ustaz Bukhari, Ustaz Haji Dedi, dan juga Ustaz Afrogi dan Ustaz Farogi dan para asatid dan asatidnya yang lainnya yang disebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa mahabbah kepada beliau dan juga seluruh pengurus Masjid Musyawarah Subuh Gabungan Kecamatan Matraman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga di pagi yang cerah ini alhamdulillah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilmi yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah tempat yang mulia hajat kita dikabul. Insyaallah semuanya dari majelis ini dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqamah menjaga syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita pun tergolong daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pada acara kesempatan ini kita bacakan umum kitabul Fatihah. Kita doakan khususnya kepada doa telah pelanggaran makullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunikan segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan dalam kuburnya yaitu radha min riyadil jannah. Dengan wasilah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada orang tua kita yang masih hidup, pada leluhur kita, keluarga kita, saudara kita, sedang ada orang yang kurang sehat atau sakit pada kesempatan ini, kepada khusus jamaah Subuh Gabungan Kecamatan Matraman yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan Allah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banjari mata'anallaha bi thuri hayati. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, ilmunya. Amin Allahumma. Kita semua amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama
Kiai Haji Hudori LC mata anallaha bituli hayati. Kita doakan juga semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Buat Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman, Kiai Haji Agus Azhari, kita doakan semoga beliau juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mbah Kiai Imam Mukhtar, ada Kiai Azhari, kemudian ada Kiai Tubagus Bukhari, di sini ada Kiai Idris, ada Ustaz Fauzi yang barusan tadi mengimami kita sholat subuh berjamaah, ada pengurus yang lain, ada ketua DKM. Harusnya selain ketua DKM yang menyampaikan sambutan, tapi karena dia kecil katanya maunya nyempil aja katanya. Beliau alhamdulillah Ustaz Zahruddin, kita biasanya nyebutnya Ustadz Jaka Kelana. Jadi kalau di tempat lain ada Ustadz Jaka Sembung, di Matraman ada Ustadz Jaka Kelana. Geledek, orangnya kecil, tapi alhamdulillah beliau bisa pimpin Masjid Jami Baitur Rahim dari mulai bisa dilihat sendiri pembangunan masjidnya. Alhamdulillah Kiai sudah sampai 70%, sudah menghabiskan biaya kurang lebih 2,2 miliar. Alhamdulillah tinggal 70% lagi, 30% lagi, terbalik 30% lagi sekitar 1,3 miliar. Alhamdulillah beliau sudah sejauh ini sudah baik. Alhamdulillah juga sudah hadir, ada tengah-tengah kita ada Yai Eko. Alhamdulillah ada Yai Edi Haryanto, ada Yai Afroki, kemudian alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban Kiai Haji Zaki Umar LC. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mata Allah bismillah hayati. Ada Yai Samsuri, ada Yai Joko Suratman, banyak. Mudah-mudahan dari kita yang hadir semua di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada junjungan kita Sayyidil Wujud Afdhali kulli mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada para donatur di Masjid Jami Baitur Rahim. Kemudian permohonan maaf apabila penerimaan kami masih banyak kekurangan. Kemudian salam takzim disampaikan dari Mayor Armet Ahmad Budiman. Kemudian juga Koramil yang baru dan Ramil yang baru, yaitu Bapak Kapten Sukir. Beliau dalam pendidikan, ada tugas di daerah Bandung. Kemudian sampai hari ini mungkin satu-satunya Masjid Jami Baitur Rahim yang uang kasnya cuma 1,7 juta. Di Matraman cuma 1,7 juta. Alhamdulillah diisi pengurusnya anak-anak muda. Mudah-mudahan doakan kami semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan amanat-amanat keagamaan untuk syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada tambahan lelang plafon. Ada lelang plafon Kiai. Mohon izin, lelang pembangunan masjid plafon dan granit. Plafon itu 150.000 per meter. Kemudian granit 300.000 per meter. Kemudian Jami Baitur Rahim, yaitu taklim kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Syihab Mahsyari yang dibawakan oleh Kiai Haji Abdul Razak MA. Kemudian malam Minggu, malam Ahad itu ada taklim remaja masjid, baca ratib, kemudian maulid dan burdah. Saya rasa sampaikan itu Kiai. Mudah-mudahan para jamaah bisa memberikan kontribusi baik dalam amal jariah maupun lelang plafon dan gramil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh DKM Masjid Jami Baitur Rahim. Selanjutnya yaitu sambutan atau informasi yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Jasari. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang masyarakat subuh jamaah, Al-Fakir menyampaikan dari Dewan Masjid Indonesia sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu informasi. Mungkin ada yang belum dapat informasi bahwasanya alhamdulillah bantuan operasional tempat ibadah sudah dicairkan. Mungkin ada juga yang belum tercair, kemungkinan ada kekurangan-kekurangan daripada salah satu daripada berkas yang disampaikan. Jadi untuk itu bersabar. Yang kedua, nanti insya Allah selesai taklim kita jam 6 ada pertemuan sedikit sekitar beberapa menit untuk beliau-beliau yang kemarin sudah saya undang, dan alhamdulillah malam ini undangannya langsung sudah ditandatangani melalui Pak Udi, disampaikan nanti kepada beliau-beliau. Untuk itu kami harapkan jangan ulang dulu, karena ini ada yang sangat penting buat kita bicarakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. oleh DMI Ustaz Zali. Selanjutnya marilah kita simak, kita dengarkan sama-sama pengajian disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fajar Al-Bajali. Sebelumnya membaca salat kusur oleh Ustaz Haji Dedi. Silakan. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفرنا بمن ألوذ به سواك عند قلوب الحديث العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد صل عليه والكونين والثقلين صلى الله عليه والخالقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتنة حمى ولحسن الخاتمة عند الموت إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين، وإلى جميع الأرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب حسن بن أحمد الكاف، وكذلك العلامة العربي الفقيه بالجند إبراهيم بن سميد حفظهم الله تعالى ورعاهما ونفعنا بعلومهما، ثم إلى أرواح مشايخي ومشايخ مشايخهم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات، أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: باب صلاة الجماعة. الجماعة لغة الطائفة، ومنه قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، وكذلك قوله: وطائفة من الذين معك. وشرعا ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، أقلها إمام ومأموم، فتسمى جماعة. فضلها كبير ولا يتهاون بها إلا وقبول الصلاة ومغفرة الذنوب والأجر العظيم ودفع الوسواس والحفظ من الشيطان. أفضل الجماعات: الأول جماعة الظهر، السادس ثم جماعة المغرب، إلى آخر ما قال: الله ورسوله أعلم وعلمه أتم وأحكم ولا علم لنا إلا ما علم. Para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Zaki Umar LC, guru kita Kiai Haji Khudari LC, Munajat, orang tua kita, sesepuh kita Mbah Haji Mukhtar Imam, dan pengurus DKM Masjid Baitur Rahim Al-Ustadz Zahruddin beserta jajarannya, dan juga Al-Ustadz umur sehat walafiat. Kehadiran beliau menambah keberkahan pertemuan kita, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kita Allah menceritakan tentang berjamaah. Nah, di sini kita mengambil dari segi hukumnya, menukil dari kitab Taqrir Sadidah yang diringkas oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, murid Habib Zain bin Ibrahim Smith. Maka ada kewajiban makmum untuk mengingatkan dengan baca subhanallah. Jangan kemarin yang sudah kita sampaikan bacanya astaghfirullah. Imamnya kelebihan rakaat, makmumnya beragam ingetinnya. Ada yang tasbih, ada istighfar, ada innalillah. Ya. Yang disuruh Nabi baca subhanallah. Kata Nabi, at-tasbih lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Baca tasbih itu untuk mengingatkan imam, itu caranya. Tapi kalau buat perempuan dengan tepuk tangan. Tapi bukan tepuk tangan begini ya. Bukan. Begini nih. Nah. Sebagian guru-guru kita yang terdahulu, mereka nggak mau tepuk tangan. Maunya begini. Karena mengambil pelajaran dulu, orang munafik itu kalau sholat di belakang Nabi bukan sama bersiul. Wa ma sholatuhum illa muka'an wa tasbiyah. Tidaklah sholat orang munafik itu ya, kecuali tepuk tangan sama bersiul. Jadi Nabi, mereka meledek ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang munafik begitu. Di depan Nabi sholat tapi sebenarnya nggak sholat. Di depan Nabi tunduk sebenarnya kagak tunduk. Di depan Nabi terkesan berakhlak sebenarnya nggak berakhlak. Itu orang munafik, waliyadzubillah min dzalik. Jadi ada hubungan antara makmum dengan imam, dan dalam sholat itu ada nilai ukhuwah Islamiyah. Makanya disuruh rapetin jamaahnya. Jangan jamaahnya lebar-lebar, kakinya dipanjangin. Ya, jangan, atau kaki jemaah yang lain diinjak. Jadi antara manakib punggungnya, kita bilangnya punggung kan? Pundak, ya. Pundak itu dirapetin, pundaknya dirapetin ya, supaya jangan ada celah bagi iblis untuk mengganggu kita, sebagaimana kemarin sudah kita baca dalam keterangan Imam Haddad
nanti ada iblis menyerupai anak apa ya? Anak bakar, anak sapi, ya. Anak sapi nanti gangguin kita. Aqalluha imamun wa ma'mumun fatusamma jama'atan. Sekurang-kurangnya imam dan makmum maka itu dinamakan berjamaah. Dan sekurang-kurangnya berjamaah ya berdua. Fadluha kabirun. Keutamaan salat jamaah ini sangat besar. Wa la tahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun kama qala ba'duhum. Dan tidak ada orang yang menggampang-gampangkan, memudahkan, menganggap remeh dengan salat berjamaah kecuali orang yang di hatinya ada kemunafikan. Alhamdulillah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Wa fil hadis inna salatal jamaah ta'dilu 25 min salatil fardhi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Nabi bersabda sesungguhnya salat berjamaah itu ta'dilu 25 min salatil fardhi. Itu sebanding dengan salat 25 kali ketimbang salat sendirian. Yang kemarin sudah dinyatakan di antara salat jamaah itu keutamaannya, kenapa jadi salat jamaah itu lebih tinggi nilainya dari salat sendiri? Salat jamaah ada menjawab azan, salat jamaah ada menjawab qomat, salat jamaah ada berkumpul, salat jamaah ada ukhuwah, salat jamaah ada saling mengingatkan satu dengan yang lain, salat berjamaah ada doa bersama, salat berjamaah duduk bersama, salat berjamaah zikir bersama, salat berjamaah munajat bersama. Itu kan banyak sendirian. Fawaiduha katsiratun. Faidah salat jamaah banyak sekali. Minha diantaranya yang pertama al-'idqu wan najatu minan nar. Nah, ini yang kita sangat inginkan. Di antara faidah salat berjamaah terbebas dan selamat dari api neraka. Amin dan ma'alamin. Dan ini dinyatakan oleh almarhum Habib Utsman bin Yahya di dalam karya beliau Perhiasan Bagus. Beliau menyatakan salah satu keberuntungan seorang hamba di saat hamba tadi selamat dari api neraka. Kullu nafsin dha'iqatul faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqal 'azim wallahu 'alim radih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan satu kematian. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Sungguh dia telah beruntung, dia telah sukses. Itu orang yang sukses menurut Al-Qur'an bukan yang banyak duitnya. Orang yang sukses dalam Quran bukan yang banyak ilmunya. Orang yang sukses menurut Al-Quran bukan yang banyak tanahnya, rumahnya, bininya, bukan. Ya, bukan. Ya, yang banyak kontrakannya, banyak ATM-nya, bukan. Tapi kata Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannah faqad faz. Dimasukkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Pasti itu orang beruntung, itu orang sukses, itu yang sukses. Kita lagi jalanin hidup nih baru rapot bayangan, belum rapot asli belum, karena kita bisa berubah. Ya sifatnya manusia ya, berubah, sifatnya alam kan gitu. Al-alam jak balik taghyir kata ulama. Alam itu nerima perubahan. Sekarang kita pakai baju, pakai sarung, ntar siang pakai celana, besok sore bisa, nanti sore bisa aja dilain lagi pakaian. Manusia selalu mengalami perubahan. Dulu kita kan kecil, sekarang besar. Itu contoh soal perubahan. Suka berubah kita. Jadi makanya yang sukses itu yang selamat dari neraka jahanam masuk ke dalam surga. Itu sukses banget. Orang suka banggain anaknya. Anak saya sudah jadi dokter, anak saya profesor, anak saya kaya, anak saya tajir, anak saya punya perusahaan. Sebut anaknya. Belum sukses itu anak. Menurut Al-Quran belum sukses. Yang sukses masuk surga, selamat neraka, itu baru sukses.
berkah rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Ayat ini mengingatkan kita supaya jangan banggain anak. Kata Habib Anis bin Ali bin Ali al-Habsyi, Solo, jangan kau besarkan anakmu di depan orang lain. Apa artinya yang kau besarkan itu? Cuma bahan cerita aja. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Jangan nyebut-nyebut teman orang. Takutnya nanti ada perubahan. Yang kedua, di antara faedah jamaah, as-salama minan nifaq. Nah, ini gini. Selamat dari sifat munafik. Waduh, ini yang sekarang banyak nih menjalar di mana-mana, sifat kemunafikan. Ya, menzahirkan Islam di luar tapi menyimpan kemunafikan dia. Menyimpan kebencian dengan Islam. Kalau depan orang muslim, ya kan begitu Allah sifatkan orang munafik di Quran tuh kan. Kalau kumpul dengan Nabi, mereka puji-puji Nabi. Mereka angkat Nabi, mereka besarkan Islam. Tapi saat mereka udah kumpul dengan kelompok mereka, aneh cuman main-main doang sama Muhammad kok. Aneh cuman ya setor buka aja depan Muhammad, bahasa kita begitu. Ya, sebenarnya aneh sama makanya. Nah itu, na'udzubillah. Sifat munafik tuh, na'udzubillah min dzalik, mengerikan dia. Sebab Allah sudah nyatakan ya, innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Suratul Azim. Wallahu a'lam muradih. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya nanti di mana? Di kerak neraka. Wa iyadzubillah. Kan sifat munafik itu ya, ingat kepada orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu nggak ada sifat munafik. Sebab ikhlas itu natural, kata bahasa orang sekarang. Seadanya begitu, nggak dibuat-buat, nggak pura-pura. Sebagaimana saya punya guru Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Syekh Asmaul Husna, mengingatkan, kata beliau, jangan pura-pura, jangan jadi orang yang pura-pura, berbuatlah seadanya begitu. Kalau pura-pura itu ada benih-benih kemunafikan. Wa iyadzubillah min dzalik. Ya. Ini sekadar informasi dan undangan. Karena saya sebut nama guru saya tadi, insya Allah tanggal 18 Agustus malam Selasa kita akan mengadakan zikir bulanan Asmaul Husna di pesantren An-Nur Sabul Mutadin, yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kami Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Para jemaah yang ada waktu, ada kesempatan, demikian juga para asatiz, ahlan wa sahlan bi qudubikum wa hudurikum, semoga bisa hadir semuanya. Amin. Malam Selasa ya. Habis 17 Agustus tuh. Sekalian tasyakuran ya. Tasyakuran 17 Agustus insyaallah. Yang ketiga, qabulus shalah, diterima salat kalau berjamaah. Karena Allah memandang rahmat pertama kepada imamnya. Allah lihat imamnya khusyuk atau enggak dalam salat. Kalau Allah melihat imamnya kagak khusyuk, Allah memandang kepada makmumnya. Andai kata makmumnya tidak khusyuk juga, Allah mandang akan jamaahnya. Tuh jamaahnya itu yang membuat diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lihat ukuran khusyuk, ya maaf. Bisa. Ya. Baik al-fakir pribadi atau mungkin antum juga. Ya, khususnya kita nggak sama seperti orang-orang soleh yang kalau udah takbiratul ihram mereka sudah nggak ingat yang lain. Bagian khusyuknya orang awam, khusyuknya orang soleh, khusyuknya para anbiya. Makanya disuruh jamaah, disuruhnya berjamaah supaya diterima sholatnya tadi. Yang keempat, maghfiratul dzunub, diampuni dosa. Tuh berkat jamaah kayak begini nih. Yang Nabi nyatakan al-jamaah rahmah wal firaq adzab. Berkumpul menurunkan rahmat Allah nih kayak begini nih. Kan kalau bersatu enak gak? Enak gak bersatu? Enak kan? Pengajian begini bersatu enak. Ya, nggak lihat usianya, nggak lihat dari mana, ya orang dari mana, kampung mana dia, sesama orang muslim kumpul kan enak. Ya, nurunkan rahmat, tapi bercerai-berai menurunkan azab. Na'udzubillah.
Yang kelima, al-ajrul azim, dapat pahala besar. Tuh salat berjamaah tuh. Tadi sudah kita bacakan hadisnya, ya 25 derajat, satu riwayat 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Belum jalannya antum dari rumah tuh ke masjid Baitur Rahim, ya kan? Belum yang naik motor, putaran apanya? Bannya tuh, rodanya tuh, itu pahala semua itu. Belum panitianya nyajiin makanan. Ini habis ini ada sarapan kan ya? Ya nanya doang, saya kagak minta, cuma nanya. Iya kan? Itu kan pahala juga tuh. Ngasih minum air pahala juga tuh. Nerima tamu pahala juga. Yang keenam, daf'ul waswas wal hiddu minasyaitan. Di antara faedah salat berjamaah, daf'ul waswas, menghilangkan sifat waswas. Apa waswas tuh? Hah? Ragu-ragu ya, bimbang ya. Nah, jadi kalau udah jamaah tuh biasanya hilang waswasnya. Ya. Kalau misalkan sendirian suka timbul tuh, ada setan tuh yang kerjaannya memang bikin kita was-was dalam wudhu, dalam sholat ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Timbul begitu. Itu iblis yang manggil, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dengan jemaah tertolak was-was. Wal hiddu minasyaitan, terjaga dari gangguan syaitan. Ini berkat berjamaah. Afdal jamaah, dikit lagi. Peringkat jamaah. Peringkat jamaah yang terbesar nilainya di sisi Allah, jama'atu shalatil Jumu'ah. Berjamaah dalam sholat Jumat. Ini fadilahnya besar. Innal Jum'ata sayyidul ayyam, innal Jum'ata sayyidul ayyam wa aidul muslimin. Hari Jumat itu adalah ya, sayyidul ayyam, penghulunya hari, penghulu dari hari, dan hari rayanya orang muslim, orang beriman. Itu hari raya. Jadi hari raya bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha. Sampai kata ulama, hari raya itu ada beberapa macam. Pertama Idul Fitri, dua Idul Adha, ketiga hari Jumat, keempat saat dia tadi tidak berbuat dosa satu hari, yang kelima waktu dia masuk surga, itu juga hari raya. Radhiyallahu anhu wa ardah, beliau menyatakan kulla yaumin la na'sillah fahuwa 'id wa ghadan lana 'id. Setiap hari kami tidak bermaksiat sama Allah, itu adalah hari Id bagi kami. Besok juga hari Id bagi kami. Jadi buat hamba-hamba Allah yang muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, itu setiap hari buat mereka Id, hari raya. Karena enggak maksiat, seharian enggak maksiat. Geritik mau maksiat aja enggak ada, apalagi maksiat. Geritiknya enggak ada. Nah, habis ini mau jalan-jalan sama sama pacar misalkan gitu ya, baru geritik kan tuh, tapi kan belum dikerjain, belum ditulis dosa itu kan, sampai disuruh tunggu 6 jam atau satu riwayat 3 jam, satu riwayat lagi 7 jam, belum ditulis. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang muqarrabin nggak ada, geritik hatinya memaksiat nggak ada, apalagi maksiat. Makanya orang muqarrabin setiap hari itu dia musyahadah sama Allah, selalu menyaksikan kebesaran Allah. Jadi makanya mereka nikmat menjalani hidup ini, buat mereka nikmat, nggak ada yang kagak nikmat. Buat muqarrabin ya, ini sekali lagi buat muqarrabin, bukan buat nahna nih ya, buat kita nih. Buat muqarrabin nggak ada hari mereka itu yang susah, nggak ada. Hari mereka selalu enak, selalu nyaman. Itu muqarrabin. Guru saya Habib Umar bin Hamid Al-Attas, dari muda, dari baligh sampai sekarang usianya sudah 75 ke 76. Dia bilang, Bazar, aneh alhamdulillah, dari aneh muda balik sampai sekarang aneh gak ngerasa hidup susah. Kagak ngerasa hidup susah sampai sekarang. Duit datang terus. Kan kita perlu duit. Ini beliau kagak nyari, duit datang.
Saya ngelihat handphone beliau itu pulsanya 5 juta. Pulsa, saya ditunjukin tuh, Sat berapa Sat? Bi, ini nolnya nggak salah, saya bilang gitu, Bi. Apa mata saya yang sakit, apa nolnya yang kurang? Nggak benar segitu, berapa? 5 juta. Banyak, Bi, saya bilang gitu. Ya banyak amat. Beli, Bi. Ya kagak, saya dikasih orang katanya. Mau habis, ada lagi yang ngisi. Mau habis, ada lagi yang ngisi. Kan enak hidup begitu. Mau makan, udah ada aja yang ngirim tuh ke rumahnya. Ya, ada aja yang ngirim makan ke rumahnya itu. Masya Allah, tabarak, kan enak hidup begitu. Ya. Apalagi dulu sama guru saya tuh Ki Wahyu. Kalau ngomong ntar juga ada aja tuh. Saya praktekin nggak jadi tuh. Lain kelasnya ya. Makomnya lah orang besar itu. Kalau orang besar, orang-orang yang soleh begitu mereka. Geritik hatinya jadi doa itu. Yang kedua, summa jama'atus subhi. Nih peringkat yang kedua, keutamaan berjamaah pada berjamaah sholat subuh kayak kita nih. Wah ini nih, masya Allah berat nih padahal nih ya. Munafik ini berat sholat subuh. Ya, orang munafik itu berat pada 2 sholat, isya sama subuh. Nah insya Allah kita terhindar dari sifat munafik. Amin. Yang ketiga, summa jama'atul isya, berjamaah sholat isya. Yang keempat, jama'atul asar, berjamaah sholat asar. Yang kelima, summa jama'atul zuhur, berjamaah sholat zuhur. Yang keenam, jama'atul maghrib. Nah, nih, peringkat ke-6 tuh. Tapi justru ramenya kita di mana? Di waktu maghrib. Ya. Yang berikutnya, hukmu salatul jamaah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah jadikan manfaat dan barakah buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita dilanjutkan oleh guru kita Ki Zaki Umar. Ilahi falyatafaddal. Ya Allah, wa barakatuh. Ulah kita Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih Allahumma salli Muhammad alaihi. ibn Abdillah Allahumma salli sallim alaihi. wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala wa qalilum min Jazakumullah khair. Berfirman Allah Ta'ala, sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Orang yang mensyukuri nikmat Ambil minkum. Allah Ambil janji minkum. ditambahkan kenikmatan itu. Dikit banget. Yang tidak mensyukuri nikmat, Allah beritahu azab Allah terlebih sangat keras. Di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah putus kepada orang-orang sebelummu ya Rasulullah dengan penyakit. Kenapa? Diturunkan bencana kemiskinan dan penyakit, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka mau tunduk sadar diri. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Coba seandainya saat datang bencana kami mereka mau tunduk sadar diri. Tapi nyatanya fazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Alhamdulillah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan itu, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Yang tak diduga-duga.
fa idza hum mublisun. Tahu-tahu mereka berputus asa. 3 ayat ini di surah Al-An'am menjadi pelajaran. Ya. Apakah kalau dianugerahi nikmat nggak dipikirin apa itu betul nikmat dari Allah atau itu istidraj, lagi diulur? Yang khawatir istidraj. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya singgung 3 ayat ini? Alhamdulillah. Pekan mendatang kita memperingati nikmat yang berharga bagi bangsa Indonesia, nikmat kemerdekaan. Kalau orang hitungan usianya udah 80, udah tua nggak tuh? Tua. Udah tua banget. Kita flashback ke belakang Astagfirullahaladzim. biar tahu bangsa Indonesia ini dalam kemerdekaan. Ketika Bung Karno dikejar-kejar oleh Jepang, Muhammad Husni Tamrin menyelamatkan Bung Karno, dibawa ke Kuitang. Kalau bahasa kita, nyantri 4 bulan. Jadi kagak biasa pakai sarung, jadi terbiasa pakai sarung. Ke Kuitang ngapain? Ya, ngaji sama Habib Ali Kuitang. Digembleng gitu. Subhanallah. Saat mendekati hari proklamasi, sebelum ke jalan proklamasi, Habib Bung Karno konsultasi dulu, datang ke Kuitang. Habib, kita mau memproklamirkan kemerdekaan. Hari apa yang baik buat kita proklamirkan kemerdekaan? Itu bertepatan 9 Ramadan. Kata Habib Ali, ambil hari Jumat. Bulannya bulan baik, bulan suci. Bertepatan 17 Agustus. Itu pemimpin dulu masih mau mempertimbangkan ulama, para habaib. Dari situ berangkat ke gedung proklamasi. Maka diproklamirkanlah kemerdekaan bertepatan 9 Ramadan atau 17 Agustus 1945. Lalu Habib Ali selepas sholat Jumat mengumumkan, jamaah sekalian, kita sudah diproklamirkan kemerdekaan kita. Pasang bendera merah putih panjang Kuitang pasang. Guru Mansur Jembatan 5 suruh muridnya naik ke atas kubah masjid, pasang bendera merah putih. Habib Ali bin Husin Al-Attas menyuruh istrinya menyiapkan bendera. Bahan kain kagak ada, diambillah kerudungnya yang warna merah dan putih, dijahit, pasang gitu. Habib Salim bin Jindan kebun nanas begitu juga. Jepang Busan kan pengaruh ulama besar. Begitu ulama bilang, udah diproklamirkan, udah merdeka kita. Jepang masih belum terima.
Itu ulama yang ikut memproklamirkan diciduk-cidukin. Habib Ali Kuitang diciduk, Habib Salim bin Jindan diciduk, bahkan sampai punggungnya disetrika sama Jepang. Insyaallah. Lihat tuh. Jadi kalau orang belakangan ya memecah belah ya PWI Laskar Setan yang mengatakan Ba'alawi tidak ada perannya, jangan terima di bumi Matraman kalau ada deklarasi seperti itu. Terima nggak kira-kira? Enggak. Bikin pecah belah hubungan. Para habaib punya peran yang besar, juga kiai-kiai punya peran yang besar. Ada pesan tersirat dari nasihat Habib Ali kepada Bung Karno, proklamirkan kemerdekaan hari Jumat bulan Ramadan tanggal 17. Tidak saja pesan tersiratnya, umat ini akan disebut mensyukuri nikmat kemerdekaan ketika datang bulan Ramadan, puasa. Ingat Ramadan, hari proklamasi kemerdekaan, puasa. Aku muslim kagak puasa, bagaimana mau merdeka? 17 Agustus isyarat sholat 5 waktu yang diperintah 17 rakaat. Anda bisa disebut memperingati hari proklamasi kemerdekaan, sholat 5 waktu 17 rakaat. Yang ketiga, hari proklamasi hari Jumat. Wahai umat Islam, lelaki wajib sholat Jumat. Tidak itu, kita perhatikan Ahad mendatang bertepatan hari 17 Agustus. Kita tidak anti perlombaan, tapi buatlah perlombaan yang edukatif, membawa pesan mendidik. Jangan perlombaan yang justru memancing murka Allah. Perlombaan panjat pohon pinang, boleh tak? Boleh, pesertanya laki-laki, jangan pakai celana kolor. Mulai deh jam 10, manjat deh. Begitu setengah 12, panitia penyelenggara mengendalikan acara. Penonton berhubung azan zuhur akan berkumandang, Allah yang menganugerahi kita nikmat kemerdekaan, maka acara dipending terlebih dahulu. Turun dari pohon pinang, mandi, wudu, bersihin tuh dari oli, sholat zuhur berjamaah, turun lagi, mandi, wudu, sholat maghrib. Udah kelar, manjat lagi nggak apa-apa. Begitu jam 7 turun lagi. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Berarti yang ikut perlombaan panjat pohon pinang pada sholat apa kagak? Satu tiang 5 regu, 1 regu 5 orang, udah 25 orang. Satu RT 10 tiang, berapa tuh? 250. Satu orang tinggal sholat 5, kali aja 250 kali 5, 1250 waktu. Itu baru satu RT. Gimana Allah kagak murka? Ya. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Pantes aja Allah seksa dengan bencana kemiskinan. Kan terasa. Ekonomi makin sulit, pengangguran nggak diperhatiin, duit nganggur diblokir,
Katanya disuruh rajin menabung. 3 bulan kagak dipakai, blokir. Udah dibuka Ustaz. Iya dibuka. Ongkos bukanya 100.000. Kalau nasabahnya 200 juta kali 100.000, emang akalnya ada aja tuh buat nyedot duit rakyat. Habis. Ya. Di zaman Imam Nawawi yang ngajar, yang ngarang Riyadhus Shalihin, raja di zamannya memungut pajak kepada rakyat. Ulama-ulama diundang, pada setuju. Ulama istana. Tapi kata ulama-ulama, begitu ditanya, masih ada lagi kah? Ada. Yaitu Imam Nawawi. Loh kenapa? Dia satu ini bukan Tuan Khalifah, dia satu tapi pengaruhnya besar. Kalau dia bilang kagak setuju, rakyat ikut kagak setuju. Dijemput Imam Nawawi, dipanggil. Raja tanya, nih ulama udah pada setuju mengut pajak. Ya, sebelum saya jawab, saya tanya, untuk apa pajak? Wah, buat infrastruktur, buat kebutuhan rakyat. Oh iya. Kenapa dipungut pajak? Jawaban pertama, udah. Lalu kemana SDA, sumber daya alam? Wah, minim banget. Lalu kenapa bisa minim? Kas negara kosong. Pertanyaan terakhir, kenapa kas negara kosong? Marah Khalifah sambil menuding-nuding Imam Nawawi. Kurang ajar. Kenapa kamu tanya-tanya begitu? Dia pikir Imam Nawawi dibentak, mengkeras, balik diri lagi. Ya. Kenapa Anda marah? Kemarin-kemarin kas negara ada. Kenapa bisa kosong? Anda memberikan perhiasan kepada selir-selir Anda, istri-istri Anda, pejabat-pejabat Anda. Wallahi, kalau Anda kembalikan dulu kepada rakyat, mungkin kita bisa membayar pajak untuk membantu. Merah muka Khalifah. Cerita dulu. Udah balik lagi masalah 17-an. Ya. Kenapa kok masih ada pihak-pihak ingin coba menghapuskan peran kiai, peran habaib? Tadi yang dibaca oleh guru kita Kiai Bazza itu adalah Ba'alawi, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Ba'alawi. Ini orang-orang awam ikut-ikutan dipengaruhi. Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Ya. Tapi anehnya di sisi lain dia mengklaim dirinya sebagai Sayyid. Ya, Sayyid Radang, Sayyid Raja Dangdut. Sayyid. Ba'alawi dikata bukan keturunan Nabi. Dia yang jadi keturunan Nabi. La haula wa la quwata illa billah. Hati-hati. Yang sangat kita sayangkan, kadang-kadang ada aparat yang terkesan justru melindungi. Pengajian dibubarin, yang ditanya panitia penyelenggaranya, padahal panitianya udah jadi korban.
Hati-hati. Ini gaya-gaya berbau komunis yang mau memecah belah hubungan. Ya. Itu aja deh, 17-an. Ini ahli apa? Katanya pakar sejarah dari mereka. Ya, yang nggak jelas keislaman itu kenapa? Itu bukan Habib Ali yang ngusulin. Ada di perpustakaan nasional yang nggak bisa dihilangkan dari sejarah. Siapa yang mengusulkan bendera kebangsaan berwarna merah putih? Siapa yang mengusulkan lambang Garuda? Para habaib. Kalau lagu kebangsaan 17 Agustus Al-Mutahhar juga para habaib mau dihilangkan dari sejarah. Kenalin tuh kepada anak cucu kita biar tahu. Mudah-mudahan Allah persatukan kita. Amin ya Rabbal. Jangan mau dibelah-belah berpihak kepada kiai tapi diarahkan membenci habaib. Enggak, kita semua hormat sama para kiai, kepada para habaib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Allahumma innaka Amin. ta'lamu anna Amin. hadhil quluba Amin ya Rabb. wa Amin. taqat ala ta'atik Amin. wa tawahhadat ala da'watik wa Amin. ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasillahumma rabitaha wa imuddaha wa mlaha bi nurika alladhi la yakhfu washrah suduraha bi faydil imani bi wa jamil tawakkuli alaik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang akan datang yaitu di Masjid Jami As-Sidik Jalan Kebun Kelapa Tinggi. Kami ulangi, untuk ahad yang akan datang di Masjid Jami As-Sidik Jalan Kebun Kelapa Tinggi. Maka acara ini kami mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu sallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.